Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rulusni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan setiap urusannya, dan dimudahkan juga rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan berkunjung ke salah satu warga yang mana warga tersebut memiliki rumah yang cukup terpencil dan sangat jauh sekali dari tetangga, teman-teman. Rumahnya ini dikelilingi oleh area persawahan yang sangat hijau, area perkebunan juga, dan kebetulan yang menghuni rumah tersebut adalah seorang single parent, teman-teman, ataupun seorang janda yang sangat cantik ya. Nah, jadi karena wanita jadi sangat cantik, dan kebetulan beliau memiliki dua orang anak yang dimana anak tersebut masih eh, cukup kecil ya. Nah, bagi yang penasaran seperti apa kondisinya dan seperti apa kisah suka duka ataupun ceritanya beliau tinggal di rumah tersebut, karena memang beliau tinggal hanya bertiga dengan anaknya tersebut, simak terus videonya sampai selesai. Oke teman-teman, kita akan langsung saja menuju ke rumah eh, beliau ya, yang dimana rumahnya ini adalah rumah yang sangat terpencil dan jauh dari tetangga. Dan di sana bisa terlihat di depan sana, di depan kita semua, di depan saya, itu adalah merupakan rumah dari perkampungan-perkampungan yang ada di sini teman-teman. Dan ini adalah rumah ujung dari perkampungan. Tapi yang akan kita tuju kali ini bukan rumah yang ini, melainkan kita akan menyusuri jalan setapak ini teman-teman. Jadi di ujung jalan setapak ini ke sana menuju ke area persawahan dan juga perkebunan milik warga, terdapat satu lagi rumah yang sangat terpencil keberadaannya, yaitu rumah seorang teteh-teteh, yang mana beliau yang saya sebutkan tadi adalah seorang single parent yang memiliki dua orang anak dan tinggal terpencil di area persawahan, dikelilingi persawahan, dikelilingi perkebunan, dan tinggal hanya menyendiri, maksudnya tinggal hanya bertiga dengan anaknya gitu. Jadi menyendiri, rumahnya jauh dari tetangga. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja menuju ke rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan kesehatan dan kelancaran. Dan sepanjang perjalanannya kita akan disuguhkan oleh pemandangan yang sangat keren ini teman-teman. Nah, ini merupakan area persawahan milik para warga. Jadi sejauh mata memandang kita akan disuguhkan oleh pemandangan persawahan yang sangat hijau sekali. Dan di sini terlihat ada banyak sekali perkebunan ya. Ini perkebunan apa namanya? Perkebunan warga ataupun bisa disebut hutan teman-teman, karena yang namanya di kampung kebun itu ya namanya hutan ya. Nah, kayak gini. Ini perkebunan cukup lebat sekali. Ada kebun apa namanya, pohon-pohon bambu kayak gini. Ini biasanya kalau malam hari sangat mengerikan teman-teman. Jadi katanya ini adalah tempat yang paling aman, yang paling enak untuk para makhluk halus beristirahat. Informasi seperti itu, tapi nggak tahu saya benar atau enggak, karena saya juga belum pernah melihat ataupun belum pernah menyaksikan secara langsung makhluk halus sedang beristirahat di pohon bambu ya. Jalanannya cukup menanjak, jadi lumayan apa namanya,
bikin hehong ya. Nah, jadi ini adalah akses menuju ke rumahnya. Dan juga ini bisa dibilang akses jalan menuju ke persawahannya. Karena di depan sana itu ini adalah merupakan area persawahan dan si tetehnya itu tinggal di area persawahan tersebut, teman-teman. Bisa dilihat ya. Kayak gini, teman-teman. Pemandangannya sangat keren. Sangat hijau ya. Orai mal ya. Mal. Nah, jadi menurut informasi rumahnya ada di balik perkebunan yang itu tuh, yang ada pohon-pohon itu. Mudah-mudahan si tetehnya ada dan anak-anaknya juga ada. Dan menurut informasi juga ini teman-teman, jadi anaknya tersebut, anak si teteh tersebut adalah seorang gadis ya. Seorang gadis yang sangat cantik, yang sekarang masih informasinya kelas 2 atau kelas 3 SMA ya. Saya juga kurang begitu paham. Nanti akan kita tanya-tanya, kita langsung ngobrol saja dengan pemilik rumahnya. Dan bisa dibayangin nggak teman? Nah, sama teman-teman nih, ini jalan. Jadi jalan ini adalah akses menuju ke rumah si teteh-teteh yang single parent itu dan juga anaknya yang gadis, teman-teman. Jadi bisa dibayangkan apabila ada orang yang ingin apel ke rumahnya, baik ke mamahnya ataupun ke ke anaknya, harus melewati jalanan yang seperti ini. Jalanan yang cukup menguji adrenalin ya, seperti itu. Jadi harus memang benar-benar punya nyali yang ingin bermain ataupun ingin ingin apel ke sini, harus punya keberanian. Apalagi kalau malam hari melewati area persawahan dan juga area perkebunan milik warga tersebut. Sangat segar sekali ya. Hamparan persawahan sejauh mata memandang sampai ke sana itu merupakan area persawahan yang sangat hijau, yang lagi memejehnya hijau, teman-teman. Jadi kalau kata orang tua di sini, kata warga tadi, ini disebutnya sedang apa ya? Bener hijau kayak gitu ya. Nah. Dan bisa dilihat, nah, di depan sana itu adalah perkampungan, yang mana itu adalah kampung terakhir ataupun ujung sebelum kita menemui rumah si teteh tersebut. Waduh, jalanannya kayak gini, teman-teman. Karena ini kita menyusuri galang-galangan sawah ya. Jadi harus ekstra hati-hati. Jalanan kecil, jalanan yang apa disebutnya ya? Ya, galangan sawah lah kayak gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati, harus lihai, harus pintar-pintar memilih agar tidak terkusruk ya. Agar tidak tigedebrus. Sangat pemberani sekali ya. Si tetehnya tinggal di tempat seperti ini, jauh dari tetangga, jauh dari pemukiman warga. Sebenarnya tidak ada yang salah ketika kita memutuskan untuk tinggal di tempat yang terpencil, yang jauh dari tetangga, yang sejuk seperti itu. Karena memang ya itu pilihan kita, maksudnya jadi bebas gitu memilih dimanapun. Tapi alangkah lebih baiknya, lebih bijak lagi diperhatikan. Karena kenapa? Karena yang namanya tinggal itu kita akan menetap, dan suatu saat ketika kita menetap di tempat tersebut, kita pasti akan mengalami hal-hal yang tidak disangka-sangka. Misalnya ketika malam hari kita merasakan sakit ataupun ataupun ada keperluan-keperluan lain yang berhubungan dengan para tetangga, berhubungan dengan para warga. Jadi kalau kita tinggal di area tersebut ataupun tinggal jauh dari tetangga, maka mungkin kita akan kesulitan untuk meminta bantuan seperti itu ya.
Tapi tidak ada salahnya juga, sah-sah saja, karena memang semua itu ya kembali lagi ke kebutuhan kita masing-masing. Kalau misalnya kita butuhnya adalah tempat yang tempat beristirahat, tempat yang santai gitu, tempat yang sepi, sunyi, ya berarti memang paling benar pilihan kita adalah tempat ataupun tinggal di rumah terpencil dan jauh dari tetangga, di area persawahan yang hijau, yang segar, yang alami. Aduh, susah sekali teman-teman jalannya. Oh. Bisa teman-teman lihat ya, keren nggak? Ini adalah pemandangan ataupun view dari sekitar rumah si teteh tersebut. Nah, jadi rumahnya di sini teman-teman. Nah, di balik apa namanya ini teh, kebun-kebun ataupun pepohonan yang ini ya, di sebelah sana udah dekat, udah paling sekitar 10 meteran lagi. Seperti ini. Jadi ini adalah pemandangan yang sangat hijau, yang sangat alami, yang segar, sejuk. Pokoknya susah lagi diungkapin dengan kata-kata, dengan lisan untuk menjelaskan keindahan ataupun apa ya disebutnya. Pokoknya kayak gitulah, susah teman-teman. Dan kebetulan saya juga tidak sendirian teman-teman ya, karena ditemani oleh beliau Awawan ya. Jadi Awawan ini adalah pribumi asli ya, jadi asli warga sini yang merekomendasikan saya untuk explore ataupun berkunjung ke rumah janda cantik tersebut. Janda Awawan ya? Iya, janda. Janda anak berapa? Anak 2. Anak 2, cantik ya? Cantik anak. Cantik ya. Nah, jadi teman-teman itu tadi kata Awawan, jadi beliau adalah pribumi asli warga sini yang menunjukkan atau merekomendasikan saya untuk berkunjung ke rumah tersebut. Jadi katanya jandanya cantik dan punya anak 2 ya. Anaknya juga cantik teman-teman. Jadi cantik sama ganteng karena anaknya cewek cowok ya, sepasang berarti. Nah, terima kasih Awawan sudah merekomendasikan tempat ataupun apa namanya, lokasi ini kepada saya, dan mudah-mudahan Awawan selalu sehat ya, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, yuk langsung saja kita berkunjung ke rumah si teteh tersebut. Mudah-mudahan orangnya ada dan kita bisa bersilaturahmi, bisa ngobrol-ngobrol dengan beliau penghuni ataupun pemilik dari rumah ini. Jadi ini dia rumahnya teman-teman. Nah, jadi ini sangat jauh sekali dari tetangga ya, dan tidak apa namanya berada di ujung perkampungan gitu. Jadi berada di ujung perkampungan dan cukup jauh dari tetangga ataupun dari saudara-saudaranya yang lain seperti itu. Kita akan langsung saja menuju ke rumahnya dan akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang seputar kehidupan beliau selama tinggal di sini. Assalamualaikum. Nah, itu kebetulan si tetehnya sudah ada di rumah dan sudah menunggu teh ya. Nah, ini teman-teman. Teh, gimana kabarnya teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik teh ya. Iya. Nah, jadi dengan teteh siapa teh, punten? Mama Najati. Teteh. Mama. Teteh mama, teteh atau mama? Nah, dengan teh mama berarti ya. Oh, berarti mamah teh nama bukan mamahin ke anak ya. Asli. Asli berarti teh. Nah, ini teman-teman, jadi namanya teh mama ya. Jadi beliau sudah tinggal di sini sekitar berapa tahun teh? Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun, berarti berada di area persawahan dan dikelilingi apa namanya, ke arah sananya itu kan ada perkebunan ya. Iya. Jadi di belakangnya ke sana itu merupakan area perkebunan, dan seperti yang teman-teman lihat ini. Nah,
dari apa namanya, dari sini, dari tempat duduk ya, dari kursi kita bisa melihat pemandangan keluar area persawahan yang sangat hijau teman-teman. Nah jadi cukup enak sekali dan sejuk. Betah teh ya tinggal di sini. Betah, alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan sing betah sing sehat tehnya. Amin. Nah jadi kebetulan teteh ini sekarang berarti single teh ya. Nah jadi teteh single dan punya 2 orang anak. Iya, iya. Nah anaknya kira-kira umur berapa teh? Yang satu 16 tahun, yang satu 13 tahun. 16 tahun berarti udah apa namanya, udah SMP ya, udah MTS. Aliyah. Oh Alia. Oh berarti Kelas udah remaja berarti ya, udah mau memasuki dewasa. Anaknya ada. Nah kan sambil sekalian aja ngobrol-ngobrol teh. 2. Oh, masih tidur. Enak badan, kurang sehat. Oh lagi kurang sehat ya, udah nggak apa-apa ya. Nah ini teman-teman, jadi si teteh ini berarti tinggal di sini teh hanya bertiga teh. Iya. Bertiga sama anaknya perempuan atau? Yang satu perempuan, yang satu laki-laki. Oh yang satu perempuan dan yang satunya laki-laki teman-teman. Jadi hanya tinggal bertiga mungkin sekarang ya. Nah, Iya. nah teh selama tinggal di sini mungkin kan teteh seperti yang saya bilang tadi, ini kan rumahnya cukup jauh dari tetangga ya. Iya. Ya paling sekitar berapa ratus meter lah sampai ke tetangga yang paling dekat. Nah teteh selama tinggal di sini teteh pernah nggak punya pengalaman atau suka dukanya tinggal menyendiri seperti apa teh? Ada sih, sukanya ada, dukanya juga ada. Ya sukanya di sini kan pemandangannya enak, gitu, adem suasana di sini tuh. Kalau dukanya aduh, jauh dari tetangga, kalau udah datang hujan tuh, aduh, ini bingung, jauh ke warung, jauh kemana-mana. Oh jadi ada suka dukanya tetap ya. Sukanya Ada. karena memang pemandangannya di sini sangat keren dan Iya. hijau sekali ya. Apalagi ini udah hampir memasuki musim panen, jadi padi-padi sudah hijau ya, jadi Iya. segar. Nah tapi dukanya mungkin karena tetehnya ini tinggal di apa namanya, jauh dari tetangga. Jadi kalau malam hari apalagi kalau hujan, bocor nggak teh kalau hujan di sini? Enggak sih kalau bocor, Banjir nggak? cuman kadang sedih aja gitu, jauh dari tetangga. Jadi teu aya batur paku kumaha tehnya. Jadi kalau ada tetangga kan apa namanya, bisa ngobrol-ngobrol, bisa apalah segala macam gitu. Jadi kalau jauh mah pas hujan gede itu kayaknya emang kayak sendiri pisan gitu nya. Iya. Jadi kayak tinggal sendirian tanpa, ya memang kan sendirian, cuman kan kalau siang mah kalau nggak hujan kan enak ya, bisa apa namanya, bisa main ke saudara ataupun ke tetangga walaupun agak jauh. Nah berarti kalau dukanya tuh, kalau misalnya pernah nggak teteh malam-malam tetehnya atau anaknya sakit terus nggak ada siapa-siapa mau minta bantuan susah gitu, pernah nggak kayak? Pernah sih, kadang ya sebisa-bisa sendiri aja gitu kan, bingung. Kalau tengah malam itu gimana gitu kan, orang pada tidur, yang mending kita bersendiri aja di sini. Berusaha sendiri berarti Iya, ya. iya. Nah berarti di sini teh udah 5 tahun. Itu 5 tahun teh berarti teteh hanya tinggal bertiga atau sama siapa? Pernah sama suami. Pernah sama suami, Iya. tapi sekarang mah udah enggak ya. Udah enggak. Nah jadi mudah-mudahan tetehnya juga walaupun misalnya sekarang mengurus anak di sini apa namanya sendiri disebutnya, tapi mudah-mudahan tetehnya selalu sehat ya, Amin. dilancarkan urusannya dan juga rezekinya, mudah-mudahan bisa apa namanya membina lah istilahnya, mendidik anak-anaknya Iya. selayaknya teteh sebagai seorang ibu gitu maksudnya. Jadi walaupun tanpa suami tapi itu bukan halangan teh ya, bukan hambatan, bukan halangan, karena biasanya kalau apa namanya disebutnya ya, agak kurang enak juga sih disebutnya, tapi memang kenyataannya seperti itu teh ya. Tapi mudah-mudahan teteh selalu kuat, intinya seperti itu. Nah teh mohon maaf teh ya, karena kan sekarang kan teteh sendiri mungkin mengurus anak 2, apalagi sudah memasuki, yang pertama tadi udah masuk bangku SMA ya, udah masuk bangku SMA, dan yang kedua mungkin SMP. Nah teteh untuk apa namanya keseharian sendiri nih teteh, aktivitas ataupun pekerjaan lah istilahnya, seperti apa teh? Apakah teteh sehari-harinya bekerja ke sawah atau kemana teh kira-kira? Kalau saya ya sekarang kerja di daerah rumah makan Cikubo di Sangiang. Oh jadi teteh kerja di rumah makan di Sangiang. Iya. Jadi cukup jauh juga ya, lumayan dari sini. Iya, lumayan jauh. Berangkat ke sananya bawa motor teh? Enggak, pakai umum aja. Oh naik kendaraan umum. Kendaraan umum. Jadi dari sini ke sana itu sekitar setengah jam lah kurang lebih ya.
Iya. Ada setengah jaman kurang lebih. Nah, jadi teman-teman, barangkali nanti ada yang bertanya, kan si tetehnya di sini bisa disebut single parent teh ya, sendiri mengurus anak 2 orang, apalagi anaknya sudah memasuki bangku SMA dan juga SMP, mungkin bahkan butuh biaya yang cukup besar teh ya. Lumayan untuk biaya kehidupan sehari-hari di sini, atau apalagi untuk biaya pendidikannya, kebutuhan segala macam lah istilahnya. Yang berarti teteh untuk mencukupi itu semua bekerja di rumah makan ya, dan alhamdulillah hasilnya pun cukup teh ya, mungkin ya. Alhamdulillah cukup jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari teteh nih. Nah teh, kirain teh kan teteh kan tinggalnya di pinggir sawah, jadi kirain teh teteh sawah tiap hari. Oh, enggak. Enggak teh. Jadi emang kelihatan sih dari apa namanya, dari apa ya disebutnya. Jadi pokoknya kelihatan teteh mah berarti nggak ke sawah ya. Kalau ke sawah biasanya kan penampilannya juga nggak kayak gini teh. Ya. Ya udah berarti teteh mah kerjanya berarti walaupun rumahnya di pinggir sawah tapi kerjanya di rumah makan teh ya. Iya. Jadi kerjanya di rumah makan dan tidak apa nanya, bukan tidak ya, tapi kadang-kadang pernah juga ke sawah, cuman kan namanya manusia kan berbeda istilahnya, berbeda keahlian, berbeda juga kebutuhan seperti itu teh ya. Nah mungkin karena teteh sebelum tinggal di sini dulunya di mana teh? Dulu sama orang tua. Sama orang tua, maksudnya kan kalau di sini kan baru 5 tahun. Iya. Nah berarti sebelum tinggal di sini teteh tinggalnya sama orang tua. Iya. Oh berarti masih ini ya, masih serumah istilahnya ya. Ya. Nah teteh di sini kan tinggal jauh dari tetangga nih. Nah pernah gak teteh punya pengalaman hal-hal yang mistis teh, yang ganjil lah istilahnya? Nggak ada sih. Nggak ada, nggak pernah. Alhamdulillah nggak ada yang pernah macam-macam ini. Gak, maksudnya yang kalau kan biasanya ya, biasanya kalau rumah agak terpencil teh kadang-kadang katanya Gitu iya ada yang mengganggu, ada penampakan ataupun pernah mendengar suara-suara gitu. Teteh pernah nggak? Enggak sih, alhamdulillah. Berarti nggak pernah. Aman-aman aja. Tapi suara mah belum pernah, suara juga. Enggak. Suara aneh. Ada. Paling suara orang lewat. Ya. Iya. Nah ya udah teh, kalau enggak mah mudah-mudahan emang enggak ada ya tetehnya juga apa namanya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jangan sampai ada yang mengganggu, karena kita kan di sini tinggal di sini juga mencari kenyamanan teh seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang mengganggu. Udah kalau gitu teteh, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sudah diizinkan untuk bersilaturahmi, untuk ngobrol-ngobrol. Sekali lagi mudah-mudahan tetehnya selalu sehat, anak-anaknya yang mungkin sekarang sedang sekolah ya, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berbakti kepada orang tua ya, khususnya kepada si tetehnya ya. Nah, kalau gitu saya permisi teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, nah itu tadi obrolan dan juga silaturahmi saya dengan si teteh tersebut ya. Jadi banyak sekali cerita yang saya dengar dan teman-teman semua juga dengar pasti, bahwa seorang janda itu kadang-kadang ataupun seorang single parent itu kadang-kadang mereka bisa mempunyai semangat yang lebih dibanding dengan orang-orang pada umumnya. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia hanya seorang diri dan harus menafkahi keluarganya ataupun anak-anaknya. Maka itulah yang membuat mereka semakin tangguh dan semakin strong tentunya teman-teman ya. Nah jadi ini menjadikan pelajaran bahwa jangan pernah sekalipun kita menganggap bahwa status janda itu adalah status yang lemah, status yang rendah teman-teman. Apalagi banyak sekali zaman sekarang itu status janda kadang-kadang dijadikan sebuah guyonan ataupun sebuah candaan seperti itu. Padahal itu mungkin bagi kita itu hanya candaan, tapi bagi mereka-mereka yang memang sedang berada di fase itu, mungkin mereka akan merasakan sakit hati teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga perasaannya lah seperti itu ya. Dan juga udah kayaknya. Nah mungkin seperti itu saja teman-teman ya. Terima kasih buat semua yang sudah menonton video ini dari awal sampai dengan selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya tidak henti-hentinya meminta support dan dukungan dari teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share,
agar channel ini semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Arul Husni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.